Selamat datang, Mystikus Channel. Jalur nasabnya. Maulana Muhammad Arsad Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdur Rashid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Asyalaibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, datuk seluruh keluarga Al-Idrus, bin Abu Bakar Asakron bin Abdurrahman Asakov bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Adar bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Fakih Mukaddam bin Ali Fakih Nuruddin bin Muhammad Syahid Mirbat bin Ali Kholikul Qosam bin Alwi bin Muhammad Maula Syama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Arumi bin Al-Imam Muhammad Anakid bin Al-Imam Ali Uroidi bin Al-Imam Jakfar Asyodik bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali Karomaullah Wajah wa Asaidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil Syekh Arsad. Diriwayatkan, pada waktu Sultan Tahlilullah 1700 sampai 1734 Masehi, memerintah Kesultanan Banjar, suatu hari ketika berkunjung ke kampung Loggabang. Sultan melihat seorang anak berusia sekitar 7 tahun sedang asyik menulis dan menggambar, dan tampaknya cerdas dan berbakat, diceritakan pula bahwa ia telah fasih membaca Al-Quran dengan indahnya. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Menikah dan menuntut ilmu di Mekah. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mendapat pendidikan penuh di istana hingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Hasil perkawinan tersebut ialah seorang putri yang diberi nama Syarifah. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Maka disampaikannyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan berangkatlah Muhammad Arsad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di Tanah Suci, Muhammad Arsad mengaji kepada syaikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau adalah Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Fatih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsad melakukan suluk dan kholwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu, timbullah kerinduan akan kampung halaman. Terbayang di pelupuk mata indahnya tepian mandi yang diarak barisan pepohonan aren yang menjulang. Terngiang kicauan burung pipit di pematang dan desiran angin membelai hijaunya rumput. Terkenang akan kesabaran dan ketegaran sang istri yang setia menanti tanpa tahu sampai kapan penantiannya akan berakhir. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluelukannya sebagai seorang ulama, matahari agama, yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas beliau sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagi wara. Selama hidupnya ia memiliki 29 anak dari 7 istrinya. Hubungan dengan Kesultanan Banjar. Pada waktu ia berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabulkan keinginannya untuk belajar ke Mekah demi memperdalam ilmunya.
Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadat, hukum fikih, yang kelak kemudian dikenal dengan nama kitab Sabilal Muhtadin. Pengajaran dan bermasyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian, semacam pesantren, bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang di kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab hukum fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu, tidak saja di seluruh kerajaan Banjar tapi sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Karya-karyanya. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya adalah kitab Sabilal Muhtadin Littafaquh fi Amriddin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan, beberapa kitab serta risalah lainnya, di antaranya ialah Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20. Kitab Tufatur Ragibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikat serta perbuatan yang sesat. Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. Kitabul Faraid, semacam hukum perdata. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya, oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut kitab parukunan. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah kerajaan Banjar, akhirnya pada hari Selasa, 6 Syawal 1227 Hijriah, 1812 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Syekh Muhammad Arsyad ke hadiratnya. Usia beliau 105 tahun dan dimakamkan di desa Kalampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Pengarang Sabil Al-Muhtadin. Riwayat kedatangan Datuk Nenek Syekh Muhammad Arsyad ke dunia Melayu terjadi pertikaian pendapat. Ada riwayat mengatakan bahwa yang pertama datang ialah Said Abdullah bin Said Abu Bakar Asakron. Beliau telah datang ke Filipina dan berhasil mendirikan kerajaan Mindanao. Ayah Abdullah bernama Said Abu Bakar, berarti datuk dari Syekh Muhammad Arsyad, adalah Sultan Mindanao. Abdullah pula pernah sebagai pemimpin peperangan melawan Portugis, kemudian ikut melawan Belanda lalu melarikan diri bersama istrinya ke Lok Gabang, Martapura. Dalam riwayat yang kurang jelas, apakah Said Abu Bakar Asakron ataupun Said Abu Bakar bin Said Abdullah Al-Aidus, dikatakan berasal dari Palembang pindah ke Johor, selanjutnya ke Brunei Darussalam, Sabah dan Kepulauan Sulu. Yang terjadi pertikaian pendapat pula nama ayah Abdullah, selain dikatakan Abdullah bin Abdurrahman dan Abdullah bin Said Abu Bakar, ada lagi riwayat yang menyebut bahwa Abdullah itu adalah anak Kertasuta. Kertasuta anak Muslihuddin. Muslihuddin anak Muhammad Aminuddin. Pendidikan. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada malam Kamis, pukul 3, waktu sahur, 15 Safar 1122 Hijriah, 17 Maret 1710 Masehi, wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah, 3 Oktober 1812 Masehi. Pendidikannya ketika kecil tidak begitu jelas, tetapi pendidikannya dilanjutkan ke Mekah dan Madinah. Sangat populer bahwa beliau belajar di Mekah sekitar 30 tahun dan di Madinah sekitar 5 tahun.
Sahabatnya yang paling penting yang banyak disebut oleh hampir semua penulis ialah Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Al-Masyri Al-Batawi dan Syekh Abdul Wahab Bugis, yang terakhir ini menjadi menantu beliau. Gurunya pula yang banyak disebut ialah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Athoillah dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Selama belajar di Mekah, Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh Sultan Banjar. Rumah tersebut terletak di kampung Samiyah yang disebut juga dengan Barhat Banjar. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dan kawan-kawannya selain belajar kepada ulama-ulama bangsa Arab, juga belajar kepada ulama-ulama yang berasal dari dunia Melayu. Di antara guru mereka yang berasal dari dunia Melayu ialah Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Pauhbok Al-Fatani, Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh dan Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani, dan barangkali banyak lagi. Hampir semua ilmu keislaman yang telah dipelajari di Mekah dan Madinah mempunyai sanad atau silsilah yang musalsal mulai dari beliau hingga ke atasnya. Hal ini cukup jelas seperti yang ditulis oleh Syekh Yasin Padang dalam beberapa buah karya beliau. Lama masa belajar di Mekah dan Madinah, dalam jumlah pelajaran dan jenis kitab yang banyak dipelajari, ditambah lagi belajar kepada ulama yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing, di tempat sumber agama Islam itu sendiri, serta diperoleh daripada ulama-ulama yang warak, maka tidak diragukan bahwa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari akhirnya menjadi seorang ulama besar Tanah Jawi atau dunia Melayu. Kewarakannya diakui oleh ulama-ulama yang datang kemudian daripada beliau karena banyak bukti-buktinya. Selain bukti berupa karya-karyanya, juga dapat diambil tentang jasa-jasanya mencelikan mata terutama rakyat Banjar atau seluruh dunia Melayu melalui karangannya yang paling terkenal Sabilal Muhtadin. Selain itu ternyata keturunan beliau sangat banyak yang menjadi ulama. Ini sebagai bukti bahwa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari telah berhasil membasmi kejahilan selain untuk dirinya pribadi, untuk keturunannya, keluarga besar Banjar, bahkan juga pengaruhnya dirasakan di seluruh dunia Melayu. Hal ini dikarenakan memang hampir tidak ada ulama dunia Melayu yang tidak kenal dengan karyanya Sabilal Muhtadin tersebut. Sahabat-sahabat, walaupun nama-nama sahabatnya yang banyak disebut oleh beberapa orang pengarang, namun untuk melengkapi maklumat ini, di bawah ini beberapa sederet nama sahabatnya yang telah diketahui. Mereka ialah 1. Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani. 2. Syekh Abdurrahman Al-Masyri Al-Batawi, yaitu datuk dari Sayyid Utsman Mufti Betawi yang terkenal. 3. Syekh Abdul Wahab Sadenreng Daeng Bungawardiah berasal dari Bugis, yang kemudian menjadi menantu dari Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. 4. Syekh Ahmad Raza orang Mesir. 5. Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, pengarang kitab Ad-Durrun Nafis. 6. Syekh Mahmud bin Kinan Al-Falimbani. 7. Syekh Muhammad Ashikuddin bin Syafiuddin Al-Falimbani. 8. Syekh Muhammad Syalih bin Umar As-Samarani, Semarang, yang digelar dengan Imam Ghazali Syagir, Imam Ghazali Kecil. 9. Syekh Utsman bin Hasan Adimyati. 10. Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad At-Tarmasi. 11. Syekh Haji Zainuddin bin Abdur Rahim bin Abdul Latif bin Muhammad Hashim bin Abdul Manan bin Ahmad bin Abdur Rauf Al-Fatani. 12. Kia Musa Surabaya dan banyak lagi. Penulisan. Tradisi kebanyakan ulama, ketika mereka belajar dan mengajar di Mekah, sekaligus menulis kitab di Mekah juga. Lain halnya dengan Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, walaupun dipercayai bahwa beliau juga pernah mengajar di Mekah, namun karya yang dihasilkannya ditulis di Banjar sendiri. Lagi pula nampaknya beliau lebih mencurahkan hikmat dharma baktinya di tempat kelahirannya sendiri yang seolah-olah tanggung jawab rakyat Banjar dipikulkan di bahunya. Ketika mulai pulang ke Banjar, memang beliau sangat sibuk mengajar dan menyusun segala macam bidang yang bersangkut paut dengan dakwah, pendidikan dan pentadbiran Islam. Walaupun begitu beliau masih sempat menghasilkan beberapa buah karangan. Karangannya yang sempat dicatat adalah seperti berikut. 1. Tuhfah Arogi bin Fi Bayani Hakikoh Iman Al-Mukminin wa Ema Yufsiduhuriddah Ar-Murtadin, diselesaikan tahun 1188 Hijriah, 1774 Masehi. 2. Luktah Al-Ajlan Fi Al-Haidi wa Al-Istihadah wa Anifas Anisyan, diselesaikan tahun 1192 Hijriah, 1778 Masehi. 3. Sabil Al-Muhtadin li Atafakuhi fi Amri Adin,
diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiul Akhir 1195 Hijriah, 1780 Masehi. 4. Risalah Qaul al-Muhtashar, diselesaikan pada hari Kamis 22 Rabiul Awal 1196 Hijriah, 1781 Masehi. 5. Kitab Bab An-Nikah. 6. Bidayah al-Muqtadi wa Umdah al-Auladi. 7. Kanzul Makrifah. 8. Ushul Adin. 9. Kitab Al-Faraid. 10. Hasyah Fat al-Wahhab. 11. Mushaf Al-Hur'an Al-Karim. 12. Fat ar-Rahman. 13. Arkanu Taklim Asyibian. 14. Buluk al-Marom. 15. Fi Bayani Kodo, wa al-Qadar wa al-Waba. 16. Tufah al-Ahbab. 17. Hutbah Mutlakah Pakai Makna. Kitab ini awalnya dikumpulkan oleh keturunannya, Abdurrahman Shiddiq al-Banjari. Dicetak oleh Matbaah Al-Ahmadiyah, Singapura, tanpa dinyatakan tarikh cetak. Adapun karyanya yang pertama, yaitu Tufah Ar-Raghibin, kitab ini sudah jelas atau pasti karya Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, bukan karya Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani seperti yang disebut oleh Dr. Muhammad Hatib Kuswain dalam bukunya, Mengenal Allah, suatu studi mengenai ajaran tasawuf Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, yang berasal dari pendapat P. Forhoev. Pendapat yang keliru itu telah dibantah dalam buku Syekh Muhammad Arsad, L990. Dasarnya adalah bukti-bukti sebagai yang berikut. 1. Tulisan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, maka disebut oleh yang empunya karangan Tufatur Raghibin fi Bayani Hakikati Imanil Mukminin bagi Alim Al-Fadil Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad. 2. Tulisan Syekh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari dalam Syajaratul Arsyadiyah, maka mengarang Maulana, maksudnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, itu beberapa kitab dengan bahasa Melayu dengan isyarat sultan yang tersebut, seperti Tufatur Raghibin. Pada halaman lain, maka Sultan Tahmidullah Sani ini, ialah yang disebut oleh orang Penembahan Batu. Dan ialah yang minta karangan Sabilul Muhtadin lil Mutafakihi fi Amrid Din dan Tufatur Raghibin fi Bayani Hakikati Imani Mukminin wa Ariddatil Murtadin dan lainnya kepada Jadi, maksudnya, Datuku, Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asyikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, pada cetakan Istanbul. Jika Anda menyukai Mistikus Channel, silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.